Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sahabat-sahabat majulah ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tradisi dari NU melakukan tahlilan. Di dalam tahlilan ada yang namanya makanan. Biasa dibuat oleh orang-orang Wahabi untuk mengejek dari kalangan aswaja bahwa aswaja itu datang kepada orang mati hanya untuk minta makan-makan. Ini salah sekali. Kita orang aswaja datang ke orang yang ditinggal oleh orang yang meninggal atau sahibul musibah itu dalam rangka untuk ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita ta'awun, tolong menolong untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Karena itu juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta dalil bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitabnya seperti ini. Riyadhus Shalihin. Dalam Riyadhus Shalihin di halaman ini, kitab ini 189. Ini cetakan dari Tab'ah Jadidah Musahihah. Ini karya dari Imam An-Nawawi. Riyadhus Shalihin. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shadaqati 'anil mayyit wa du'a ilahu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini adalah dalil bahwa kita sebagai sesama muslim ketika ada orang yang meninggal, kita diperintahkan untuk mendoakan mereka, memintakan ampun untuk mereka, untuk saudara-saudara kita. Ini surat Al-Hasyr ayat 10. Jadi sudah benar kalau kita ada orang meninggal, kita datang untuk membacakan tahlil. Membacakan tahlil, kalimat musyarafah la ilaha illallah, kita bacakan Al-Quran, kita bacakan sholawat, kita bacakan istighfar dalam rangka untuk ta'awun menolong saudara kita yang meninggal dunia. Lalu bagaimana tentang besek katanya itu? Biasa digunakan oleh orang-orang Wahabi untuk menyerang kita orang aswaja. Mereka mengatakan kita hanya ingin beseknya saja, ingin berkatnya saja, ingin makanan saja. Itu orang-orang bodoh, orang-orang Wahabi seperti itu. Orang Salafi sama. Salafi itu adalah perwujudan dari Wahabi zaman sekarang. Orang-orang Wahabi yang punya sejarah kelam, membunuh orang-orang Islam, menghalalkan darah dari orang-orang Islam. Dalam hadis lanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin itu, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi. Riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki, sungguh ada seorang laki-laki qala lin nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha. Sungguh ibuku telah meninggal dunia. Wa aroha lau takallamat tasaddaqat, dan aku menyangka, aku mengira kalau dia bisa berkata, bisa berkalam, artinya dia hidup, tasaddaqat, dia akan bersedekah. Dia bertanya pada Rasulullah seperti itu. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah kalau aku bersedekah untuk dia, pahalanya aku berikan kepada ibuku, apakah akan sampai pahalanya? Qala, Nabi kemudian menjawab, na'am, iya, pahalanya akan sampai kepada ibumu. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, artinya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua kitab sahihnya. Jadi jelas, kalau kita melakukan amalan tahlilan, memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang meninggal dunia, itu adalah
perintah dari Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr tentang berkatnya, makanannya, beseknya yang biasa dibuat guyonan oleh orang-orang Wahabi, meskipun mereka kalau diberi juga akan dimakan, ya, itu berdasarkan riwayat dari Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah. Riwayat berawal dari Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang sahih, hadis yang sahih, jangan diingkari, jangan diingkari. Jadi boleh bagi sahibul musibah untuk memberikan jamuan kepada para pentakziah yang melakukan tahlilan. Bukan dilarang, bukan dilarang. Dalam hadis yang lain, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayat dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salatin. Ketika anak manusia, anak Adam, manusia mati, wafat, meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salatin, maka amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyatin. 1, tidak akan terputus dari amal jariahnya. Amal jariah, amal membangun masjid, amal membangun pesantren, membangun madrasah, membuat sumur untuk umum dijariahkan, membuat sumur untuk madrasah, untuk pesantren, untuk masjid, untuk musola, itu namanya amal jariah. Membangun fasilitas umum itu diniati wakaf, juga amal jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, itu juga tidak akan terputus pahalanya. Maka bagus sekali untuk orang-orang yang alim, para santri, para kiai, menyalurkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada orang lain, mengajak kepada kebaikan. Awaladin sholihin yad'ulah, atau doa dari anak soleh itu juga tidak akan terputus. Ya, rawahu Muslim, riwayat hadis dari Imam Muslim. Jelas amalan yang dilakukan oleh orang-orang NU, orang-orang Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Al-Hadis. Jika Anda, wahai orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi, menyesatkan tahlilan, bahkan mengharamkan besek, mengharamkan bacaan istighfar, la ilaha illallah, dan yang lain-lain, Anda akan tersesat sendiri. Anda akan tersesat sendiri. Wahai para pengikut dari orang-orang yang mengaku salaf, yang mengikuti orang-orang salaf, yang sebenarnya bukan salaf sebenarnya, karena salafiyun bukan salafi yang sekarang. Salafi yang sekarang adalah para pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, orang-orang yang mengikuti dari orang-orang Wahabi. Kita sebagai Nahdiyin jangan ikut mereka, kita ikut pada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Para pengikut dari Wahabi, silakan segera Anda untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya. Cari kajian yang ilmiah. Jangan cuman ngaji sama orang yang tidak jelas sanad keilmuannya. Jangan cuman ngaji pada orang yang ustadz yang ngajinya pada terjemah. Ngajinya sama terjemah, mengkritik orang yang sekali Mbah Hasyim Asy'ari. Akhirnya sampai berbohong. Seperti kemarin kasus yang terjadi di Pamekasan, Pak Yasir membuat fitnah, berbohong atas nama Madzhabul Arba'ah, mengatakan Maulid ijma Madzhabul Arba'ah haram, mengatakan Mbah Hasyim juga melarang. Fitnah dan bohong. Dia juga setelah mengklarifikasinya meminta maaf. Nah, banyak sekali kebohongan-kebohongan dari orang-orang Wahabi. Anda jangan terpaku sama satu ulama saja. Carilah referensi yang banyak, carilah referensi para kiai-kiai, para ustadz, para dai yang luas keilmuannya. Jangan cuma ngaji pada satu orang.
ngaji, daurah 2 jam, 3 jam, lalu mengkafirkan amalan orang lain. Bahaya sekali, karena orang yang mengkafirkan saudara muslimnya, dia akan keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Khairul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.